Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita dapat hadir di dalam ruang Zoom untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang inheritance dan polimorfisme. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Heru Kurniawan, yang kedua ada MCN Mahagura Radi, yang ketiga ada Ramadhani, dan saya sendiri Yesi Fajarin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu inheritance dan polimorfisme? Yang kedua, konsep dari penggunaan inheritance dan polimorfisme. Yang ketiga, contoh program beserta pembahasan dari inheritance dan polimorfisme. Pembahasan pertama mengenai inheritance akan dijelaskan oleh Ramadhani. Kepada Ramadhani, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi inheritance. Inheritance ini dalam bahasa Inggris berarti pewarisan, yang merupakan salah satu konsep pada OOP atau Object Oriented Programming yang mengadopsi konsep pewarisan pada objek di dunia nyata. Sebuah kelas di sini akan dimungkinkan untuk mengambil isi kelas lain sebagai isi dari kelas tersebut, yang mana objek yang diturunkan atau ini disebut dengan derivatif akan mempunyai data dan metode dari objek induknya. Next. Contoh dari inheritance ini yaitu pada objek yang digambar. Yang itu objeknya yaitu kendaraan. Di mana kendaraan ini diturunkan menjadi tidak bermotor dan bermotor. Dan tidak bermotor ini kita dapat turunkan menjadi sepeda, sedangkan yang bermotor dapat diturunkan menjadi mobil dan motor. Next. Data dan metode pada konsep pewarisan ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu private, protected, dan public. Private ini adalah data dan metode yang dideklarasikan dengan kata kunci private. Hanya akan data diakses dari objek atau kelas yang mendeklarasikannya saja. Kelas turunan dan kelas luar tidak dapat mengakses data dan metode private. Yang kedua, protected. Data dan metode yang dideklarasikan dengan kata kunci protected hanya akan dapat diakses dari objek yang mendeklarasikannya, serta dari objek-objek turunannya. Objek luar tidak dapat mengakses data dan metode protected data. Yang terakhir adalah public. Data dan metode yang dideklarasikan dengan kata kunci public akan dapat diakses oleh semua kelas. Kelas yang mendeklarasikannya, kelas turunan, maupun kelas luar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rama yang telah menyampaikan tentang inheritance. Selanjutnya, penjelasan mengenai polimorfisme akan dijelaskan oleh Heru. Kepada Heru, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai polimorfisme. Polimorfisme ini adalah arti harfiahnya adalah mempunyai banyak bentuk. Dalam suatu paradigma Object Oriented Programming atau OOP, polimorfisme ini merupakan suatu konsep di mana suatu metode dalam suatu objek itu dapat mempunyai nama yang sama, akan tetapi fungsinya itu berbeda-beda. Next. Agar lebih memahami mengenai konsep dari polimorfisme, di sini kami sudah menyediakan contoh dalam kehidupan nyata. Contoh polimorfisme adalah cara suatu makhluk hidup dalam berlari. Cara berlarinya gajah itu dengan 4 kaki, sedangkan manusia itu dengan 2 kaki. Tentunya proses yang terjadi dalam metode berlari ini antara manusia dan gajah itu mempunyai perbedaan yang mendasar pula. Akan tetapi, kedua cara yang berbeda ini memiliki kata kerja atau metode yang sama, yaitu berlari. Itulah gambaran dari polimorfisme dalam kehidupan nyata. Next. Secara umum, polimorfisme ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu
universal polimorfisme, artinya di sini adalah jumlah tipe yang dapat dibentuk itu tidak terbatas. Makanya diberi nama universal. Yang kedua, ad hoc polimorfisme. Artinya di sini adalah implementasi tipe yang beragam secara potensial itu dapat dibentuk melalui parameter-parameter fungsinya. Next. Nah, di sini disampaikan bahwasanya tadi secara umum polimorfisme ini dibagi menjadi dua. Dari dua tadi, antara universal dan ad hoc, itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, universal. Dibagi lagi menjadi parametric polimorfisme, inclusion polimorfisme, dynamic polimorfisme, dan subtyping polimorfisme. Sedangkan ad hoc polimorfisme itu dibagi menjadi dua, yaitu overloading dan coercion. Next. Dalam menggunakan polimorfisme itu terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, kita dapat menggunakan kelas-kelas yang telah kita buat sebagai superkelas dan membuat kelas yang baru berdasarkan superkelas tadi dengan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum yang dimiliki oleh superkelas tadi. Yang kedua, kita dapat dibuat superkelas yang hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan implementasi dari metode-metode yang ada. Terakhir, keuntungannya adalah kita dapat menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada, sehingga kita tidak perlu lagi menuliskan kode dari nol ataupun mengulangnya dari awal. Namun, kita tetap bisa menambahkan atribut atau metode yang unik dari kelas itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai polimorfisme. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Heru yang telah menyampaikan tentang polimorfisme. Selanjutnya, penyampaian tentang contoh program polimorfisme dan inheritance akan dijelaskan oleh Sean. Kepada Sean, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan program inheritance OOP C++. Pada program ini, di kelas kakek diisi suatu int yaitu umur B. Lalu saat masuk ke kelas anak ini mengambil kelas dari kakek, yang dimana isinya int umur B dan menambahkan sendiri yaitu int umur C. Lalu saat memasuki int main, dideklarasikan adalah kelas anak dengan objek 1. Lalu karena sudah mengambil kelas kakek tadi, jadi langsung bisa menggunakan umur B dan umur C secara sekaligus. Lalu dideklarasikan nilai dari umur C dan umur B, lalu diisi outkan, yang dimana outputnya akan berisi umur anak adalah 7 dan umur kakek adalah 91. Next. Pada program polymorphism OOP C++, di sini kelas bidang digunakan pada kelas segitiga dan juga kelas segi 4. Lalu digunakan suatu fungsi yaitu virtual int, di mana virtual ini digunakan agar fungsi-fungsi dapat digunakan secara berbeda-beda dan yang ditentukan oleh kelas yang menggunakannya. Pada int main dideklarasikan bidang, segitiga, dan segi 4. Lalu dideklarasikan nilainya, dan saat masuk bidang pertama, yaitu bidang sama dengan segitiga, maka fungsi segitiga lah yang akan digunakan. Lalu diminta untuk mengeluarkan luas. Lalu yang kedua, bidang sama dengan segi 4, di mana bidang yang sebenarnya segitiga diubah nilainya menjadi segi 4. Lalu dikeluarkan fungsi luas tadi. Baik, itu saja penjelasan polimorfisme dan juga inheritance pada OOP C++. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sean yang telah menyampaikan mengenai contoh program polimorfisme dan inheritance. Baik, dengan berakhirnya penyampaian tentang contoh program polimorfisme dan inheritance tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok 1 pada hari ini. Kami dari kelompok 1 memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.